Setelah kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah ciptaan baru. Really, ciptaan baru. Dan ada satu firman yang Tuhan katakan connected dengan hari ini yang saya renungkan. Ini kata-katanya Tuhan Yesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus ngomongnya begitu. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lagu ke depan ini saya tahu kita mempersiapkan hati kita. Apa sih mempersiapkan hati kita itu, Son? Silent, peace, tenang dari suara-suara yang berada di sekitar kita. Anda mungkin sudah persiapkan tadi sebelum berangkat, atau kemarin untuk hari ini, atau udah minggu lalu untuk hari ini. Mari biarlah pujian dan penyembahan ini menjadi refleksi kita, dengan tangan terbuka untuk datang kepada Allah Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Amin. Blessed be your name, blessed be. Oh, blessed be your name. Terpujilah nama. Buka hati sama-sama. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Mungkin buka tangan sama-sama kayak begini. Allah change, ubah hatiku, celik celikanku, jamalah ku rindu sembah, ku sembah Berikan tepuk tangan buat Allah yang baik. Haleluya. Buka hati kita, lupakan yang lain, tenangkan diri kita. Nyanyi sama-sama Allah Roh Kudus. Mari sama-sama, yuk. Allah Roh Kudus, seperti air menutup lautan, penuhi, overflow. Ku rindu Kau selalu, amin, dalam hidup. Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Roma 12:1 dan 2 katakan, ubah hati, celikanku, mengundang semua kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengundang kita menyembah kepada Allah kita. Bentangkan tangan kita, katakan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia. MDC, mari sembah
sanjung Kau muliamu. Sembah Tuhan, haleluya. Oh, ku sembah kudus Nizar. Oh, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Blessed be your name. Kemuliaan hanya bagimu, kejayaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Bumi penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan meriah, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Raja, Kau Raja diagungkan dan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Mari sama-sama. Seluruh bumi penuh kemuliaan, seperti air lautan menutupi semua bumi, seluruh bumi ya. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kingdom government, haleluya. Sama-sama. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu. Senang bisa kembali ada di depan Bapak Ibu untuk menyampaikan, membagikan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Dan tanpa kita sadari, mungkin banyak tidak kita sadari adalah bahwa hari ini adalah hari Pentakosta. Hari di mana kita diingatkan kembali bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada kita, kepada setiap kita. Roh Kudus diberikan bukan hanya kepada para hamba Tuhan, kepada orang-orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu saja, tapi Roh Kudus diberikan kepada setiap kita. Dan Dia ada untuk menolong kita. Dan Dia ada. Roh Kudus adalah satu pribadi yang sering tidak selalu kita sadari kehadirannya. Padahal Dia nyata, Dia ada selalu bersama-sama kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam beberapa tahun terakhir saya membiasakan diri, baik pada saat saya sedang berkendara sendiri, saya selalu membiasakan diri untuk berbicara dengan Dia. Pada awalnya saya
kesulitan membangun relasi saya dengan Tuhan karena saya pikir bahwa waktu doa saya itu hanya bercerita tentang mendoakan seseorang, mendoakan pergumulan daripada seseorang, atau mendoakan pergumulan saya pribadi. Tapi kemudian semakin dalam saya mengenal dia Bapak Ibu, saya akhirnya menyadari bahwa Tuhan pun ingin mengenal saya begitu. Mengenal apa yang saya pikirkan, mengenal apa yang saya rasakan, mengetahui apa yang saya rasakan. Sekalipun dia tahu ya apa yang saya rasakan, tapi dia ingin mendengar saya menceritakan apa yang saya rasakan, apa yang saya rasakan. Dan itu yang saya mulai lakukan Bapak Ibu. Dan saya mendapati ada kehidupan rohani yang sedikit berubah dalam hari-hari ini, dalam kehidupan rohani pribadi saya begitu Bapak Ibu. Dan saya akhirnya mulai bisa menikmati rutinitas doa pagi saya gitu. Yang sebelumnya saya cukup mengalami kesulitan begitu ya untuk bisa menikmati waktu-waktu doa pribadi saya. Tapi hari-hari ini Bapak Ibu saya mulai bisa menikmati waktu-waktu doa pribadi saya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya nggak sendiri di sana. Di kamar doa saya nggak sendiri karena ada Roh Kudus yang menyertai saya. Itu saatnya Bapak Ibu pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul oleh kuasa Roh Kudus. Dan bagian firman Tuhan yang melandasi kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kita renungkan, saya ambil dari kitab Zakaria pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Zakaria pasalnya yang keempat, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Bapak Ibu, untuk memahami kebenaran daripada firman Tuhan yang kita baca dalam kitab Zakaria ini, kita perlu mengerti dua hal. Yang pertama adalah kita perlu tahu siapa Zerubabel, dan yang kedua adalah kita perlu tahu situasi apa yang sedang dihadapinya sehingga firman Tuhan ini datang kepada dia. Zerubabel adalah seorang Yahudi yang pulang dari pembuangan, disuruh oleh Raja Kores, Bapak Ibu, pada saat dia pertama memerintah Persia. Karena Raja Kores adalah raja yang moderat, Bapak Ibu, raja yang sangat toleran. Sehingga dia menyuruh orang-orang yang awalnya diambil dari negeri-negeri asalnya dan dibawa ke tanah Babel, ke tanah Persia, Bapak Ibu, untuk pulang kembali dan kemudian membangun kembali tempat-tempat ibadah mereka. Dan satu bangsa yang diminta pulang adalah orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Dan kelompok pertama yang pulang adalah Zerubabel dan teman-temannya. Dan Zerubabel bukan hanya sekedar pulang, tapi dia juga diberikan tanggung jawab sebagai gubernur tanah Yudea. Dan juga Zerubabel dan teman-temannya Bapak Ibu dipercayakan oleh Raja Kores untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh yang ada di Yerusalem. Bapak Ibu, saya percaya bahwa membangun sebuah bangunan itu adalah sebuah pekerjaan yang dapat terukur. Ya kan, karena
Kalau itu sebuah bangunan Bapak Ibu, maka ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya, ada volumenya. Maka itu sesuatu pekerjaan yang terukur. Sehingga kalau saja sumber dayanya ada, maka kita dapat memastikan kapan selesainya. Dan itulah Bapak Ibu yang memberi semangat kepada Zerubabel. Sebab ini sebuah pekerjaan besar. Pekerjaan untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh di Yerusalem. Bait Allah yang adalah kebanggaan bagi orang-orang Israel, Bapak Ibu. Kebanggaan bagi orang-orang Yehuda. Sesuatu pekerjaan yang terukur, tapi kemudian tiba-tiba berubah menjadi satu keadaan yang sukar yang harus mereka hadapi. Dan keadaan yang sukar itu Bapak Ibu disebabkan oleh karena adanya oposisi. Pada awal saya merenungkan bagian ini, saya akhirnya diingatkan bahwa dalam hidup kita sebagai orang percaya Bapak Ibu, kita harus selalu menyadari entah kita suka atau tidak suka, kita akan selalu berhadapan dengan apa yang namanya oposisi. Bahkan sekalipun Bapak Ibu kita sudah menata hidup kita dengan sedemikian baiknya, kita sudah menata setiap kata yang keluar dari mulut kita dengan sedemikian baiknya, maka kita tetap akan berhadapan dengan apa yang namanya oposisi. Kenapa? Karena dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Bapak Ibu, kita akan selalu berhadapan dengan apa yang namanya peperangan rohani. Oposisi itu menjadi sesuatu yang pasti kita hadapi. Dan itulah yang dialami oleh Zerubabel dan orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, yang bersama-sama dengan dia, yang di awal mereka sampai di Yerusalem, mereka langsung memulai untuk meletakkan batu pertama untuk membangun kembali bait Allah yang telah runtuh itu. Oposisi yang mereka hadapi Bapak Ibu bukan oposisi yang sembarangan begitu ya. Karena mereka adalah orang-orang yang ternyata telah berkuasa di tanah Yudea. Orang-orang asing, bukan orang-orang asli Israel. Mereka adalah orang-orang dari bangsa-bangsa lain yang ditaruh di tanah Israel. Mereka menjadi penguasa-penguasa di sana. Dan mereka memakai segala macam cara Bapak Ibu untuk menghentikan pekerjaan itu. Sehingga Bapak Ibu waktu-waktu itu menjadi waktu-waktu yang sukar bagi Zerubabel dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengannya. Pekerjaan itu harus terhenti untuk jangka waktu yang tidak kita ketahui. Untuk jangka waktu yang tidak mereka ketahui Bapak Ibu. Tapi sekali lagi di dalam komentari Bapak Ibu kita tahu bahwa jangka waktu yang mereka berhenti adalah 15 tahun lamanya. Tapi pada saat pekerjaan itu berhenti Bapak Ibu, saya percaya itu mendatangkan stres yang luar biasa kepada Zerubabel. Karena sebagai seorang pemimpin Bapak Ibu tentulah tidak mau dianggap sebagai orang yang gagal. Ya kan, karena raja yang memerintahkan untuk memulai membangun bait Allah, lalu kemudian baru saja mulai membangun, lalu kemudian karena adanya oposisi, pekerjaan yang baru dimulai harus dihentikan. Saya percaya Bapak Ibu bahwa salah satu ketakutan daripada Zerubabel adalah takut gagal. Kemudian karena berhentinya untuk jangka waktu yang tidak mereka ketahui Bapak Ibu, saya percaya bahwa itu mendatangkan rasa frustrasi yang luar biasa. Kalau jedanya mungkin hanya setahun, 2 tahun mungkin orang masih bisa sabar menunggu. Tapi kalau disuruh berhenti untuk jangka waktu yang tidak tentu Bapak Ibu, maka saya percaya itu pasti mendatangkan rasa frustrasi yang luar biasa.
Dan di tengah kondisi yang seperti inilah firman yang tadi kita baca datang kepada Zerubabel. Sehingga akhirnya Bapak Ibu kita bisa melihat ada konteks yang terkait. Bahwa situasi yang sukar yang dialami oleh Zerubabel, keadaan yang membuat ia stres, keadaan yang membuat dia mengalami rasa takut gagal, keadaan yang membuat dia frustrasi ternyata akarnya adalah karena dia mencoba mengandalkan keperkasaan dan kekuatannya sendiri saja. Di akhir tahun 60, ayah saya lulus dari Akademi Teknik Pekerjaan Umum, Bapak Ibu. Di pertengahan tahun 60-an, tahun 65 dia lulus Akademi Teknik Pekerjaan Umum di Jogja. Dan dia ditugaskan di NTT. Dan karirnya sangat baik. Karena dia percaya sebagai pimpro dari pekerjaan membangun waduk-waduk bendungan yang ada di NTT. Beberapa waduk ayah saya pimpronya. Tapi nggak berapa lama setelah saya lahir, Bapak Ibu, ayah saya dinonjobkan. Bapak Ibu bisa bayangkan masih muda usianya. Masih semangat-semangatnya. Masih penuh dengan idealisme karena gak berapa lama lulus dan punya posisi begitu. Lalu kemudian semenjak saya lahir, ayah saya tidak mendapat posisi apa-apa. Sampai di hari meninggalnya. Di awal Bapak Ibu keadaan terlihat seperti biasa karena ayah saya adalah orang yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Sangat kreatif begitu sehingga halaman rumah jadi kebun gitu ya. Ada tanam tebu, ada tanam jagung. Semua ditanam padahal di komplek perumahan begitu. Jadi ini bukan di ladang, bukan di sawah. Tapi halaman rumah kami itu jadi ada pohon pepaya banyak, ada pohon pisang banyak. Pokoknya dia kerjain semuanya begitu. Karena nonjob kan, karena gak punya kerjaan banyak. Sehingga akhirnya dia punya banyak waktu Bapak Ibu untuk itu, untuk menanam-nanam gitu. Karena ayah saya latar belakangnya petani kan, keluarga petani gitu. Tapi nggak tahan nggak lama karena pada saat saya masuk SMP, ayah saya nggak lagi bisa bertahan. Sehingga akhirnya dari semenjak saya masuk SMP, ayah saya mengalami sakit jiwa. Dan dia mengalami sakit jiwa sampai pada hari matinya. Kekuatan kita terbatas. Apa yang kita sebut sebagai keperkasaan Bapak Ibu tidak mungkin bisa memampukan kita memikul semua beban hidup yang kita harus pikul, yang harus kita hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu, Nabi Zakaria, Tuhan berbicara melalui Nabi Zakaria secara khusus berbicara kepada Zerubabel untuk mengatakan kepada Zerubabel, bukan karena keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan rohku. Dalam keadaan yang seperti itu, frustrasi, nggak tahu kapan akan mulai kembali. Lalu tiba-tiba datang firman Tuhan yang seperti yang tadi kita baca kepada dirinya. Apa respon Zerubabel terhadap firman Tuhan yang datang kepadanya? Inilah responnya Bapak Ibu. Zerubabel memilih mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dan dia memilih untuk bertindak tepat sesuai dengan firman itu. Itu saja dalam Esra pasal 5 ayat yang kedua, setelah beberapa waktu pekerjaan itu berhenti, sekalipun tantangan masih ada,
Sekalipun orang-orang yang menentang pekerjaan pembangunan itu masih ada di sekeliling mereka, Zerubabel, Yosua bin Yosadak, dan orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan mereka memberanikan diri untuk memulai kembali pekerjaan yang telah lama berhenti itu. Mereka memilih untuk mempercayai firman Tuhan, Bapak Ibu. Mereka tidak membiarkan keadaan yang sukar yang mereka alami membuat mereka berhenti melakukan kehendak Tuhan. Mereka mengizinkan firman Tuhan memberi kepada mereka kekuatan, memberi kepada mereka keberanian untuk kembali bertindak. Dan karena sikap mereka yang benar itu, Bapak Ibu, Roh Tuhan bekerja. Apa yang Roh Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka? Roh Tuhan memberi kepada mereka, kepada Zerubabel dan teman-temannya, tetap kesatuan hati. Bapak Ibu, tentu kita sadar betul bahwa dalam tim ya, dalam bekerja bersama begitu, keadaan yang penuh tekanan itu kadang bisa membuat tim itu menjadi bubar. Sahabat karib pun bisa musuh-musuhan, Bapak Ibu, di tengah tekanan. Tapi di tengah tekanan yang sebesar yang dialami oleh Zerubabel dan teman-temannya, Roh Tuhan sanggup menjagai hati mereka. Sehingga tidak ada satu di antara lain yang saling mempersalahkan. Tetap ada kesatuan hati di tengah-tengah mereka. Dan Roh Tuhan, Bapak Ibu, juga memberi kepada mereka keberanian untuk tetap terus melanjutkan pekerjaan yang telah terhenti itu. Dan itulah sebabnya saya selalu percaya, Bapak Ibu, bahwa sebelum keadaan kita diubahkan Tuhan, maka hal pertama yang akan Tuhan kerjakan adalah yang di dalam kita. Sebelum Tuhan mengubahkan situasi yang di luar kita, maka biasanya yang Tuhan ubahkan terlebih dahulu adalah apa yang dalam pikiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu, Roh Tuhan menjamah hati Raja Persia. Dan raja yang dijamah oleh Roh Kudus adalah raja yang bernama yang tadi Bapak Ibu bisa baca, yaitu bupati daerah seberang Sungai Efrat itu menulis surat kepada Darius, meminta kepada Darius untuk meneliti kembali kenapa sih orang-orang Yahudi ini pulang. Kenapa mereka memberanikan diri membangun bait Allah kembali di Yerusalem. Lalu Darius kemudian membaca kembali dokumen-dokumen lama, Bapak Ibu. Lalu mendapati ternyata memang ada salinan surat yang dikeluarkan oleh Kores yang memang membuat keputusan untuk menyuruh orang Yahudi pulang dan menyuruh mereka untuk membangun bait Allah yang telah runtuh di Yerusalem. Sehingga permohonan yang sebelumnya diharapkan mendapat jawaban untuk menghalangi pembangunan, malah justru Bapak Ibu menjadi jawaban yang diberikan oleh Darius adalah surat yang menyokong pekerjaan pembangunan bait Allah di Yerusalem. Hati raja sanggup diubah oleh Roh Tuhan. Itu saja Bapak Ibu, kita nggak perlu takut jika ada orang yang tidak suka dengan kita. Hari ini dia mungkin nggak suka, tapi satu hari dia pasti suka. Kalau Roh Kudus yang bekerja, saya percaya hati orang yang tidak suka dengan kita pun pasti bisa diubahnya. Terlebih dalam relasi suami istri.
Hal yang ketiga Bapak Ibu, dia mengirim Ezra untuk memperkaya tim daripada Zerubabel. Ezra adalah ahli kitab yang diutus pulang ke Yerusalem untuk memperlengkapi orang-orang Yahudi yang pulang dari pembuangan, sehingga setelah bangunan itu selesai, ibadah yang sejati, ibadah yang benar kepada Allah dapat dilaksanakan di sana. Dan yang terakhir, kalau roh Tuhan bekerja, maka pekerjaan yang terhenti pun dapat diselesaikan. Bapak Ibu, saya percaya bahwa karya Roh Kudus sanggup berkarya jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Kemarin dalam pertemuan doa malam kami di Citra Harmoni, saya berbagi kepada teman-teman yang hadir, bahwa doa itu adalah satu hak istimewa bagi setiap kita. Sebab dalam doa Bapak Ibu, Allah sama sekali tidak memberikan kepada kita kriteria tentang apa yang harus kita minta. Sebab Tuhan Yesus berkata seperti ini, mintalah. Dia tidak bilang mintalah, jangan yang gede-gede ya. Jangan yang terlalu besar. Jangan yang terlalu muluk-muluk, enggak gitu. Tapi dia cuma bilang mintalah. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya Tuhan menantang setiap kita untuk meminta hal-hal yang besar. Karena bagi Tuhan tidak ada yang terlalu besar begitu. Tapi pada saat yang sama Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal yang ke-11 itu, akhirnya saya juga menyadari bahwa sekalipun Tuhan menjawabnya berbeda, tapi jawaban Tuhan kepada kita selalu yang terbaik begitu. Karena di sana dikatakan, kalau Bapamu yang di bumi tahu memberi pemberian yang baik, Bapamu yang di surga tahu memberi pemberian yang baik, dan dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu jika ia memintanya. Bapak Ibu, sekali lagi, jawaban yang Allah berikan kepada kita selalu yang terbaik. Itu saja Bapak Ibu, percayalah bahwa Roh Kudus sanggup melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita minta. Jangan pernah takut untuk meminta sesuatu kepada Dia. Jangan pernah ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati kita kepadanya. Sebab tidak ada yang terlalu besar bagi Dia. Jika hati raja saja bisa Dia ubahkan, apalagi hati bos kita. Hati orang tua kita. Hati yang dulunya teman baik kita. Tuhan bisa ubahkan. Saya Bapak Ibu, ada 3 hal yang saya ingin untuk kita pada minggu ini menjadi perenungan kita. Yang pertama ini Bapak Ibu, percayalah kepada Tuhan dan hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Dalam masa kelaparan selama 3,5 tahun di Israel, Elia disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Sarfat. Karena Tuhan katakan kepadanya bahwa di sana akan ada seorang janda yang akan memelihara dirinya. Pada saat dia sampai di Sarfat, Bapak Ibu, dia bertemu dengan janda itu. Janda itu tidak tahu siapa Elia. Janda itu juga tidak tahu apa yang firman Tuhan katakan kepada Elia. Tapi yang janda itu tahu adalah bahwa Elia ini adalah orang yang tidak tahu diri begitu kan ya, karena pada saat baru saja ketemu langsung Elia bilang, kalau kamu buat roti buatlah, tapi kasih aku lebih dulu begitu.
Tapi yang tidak disadari oleh janda ini adalah bahwa apa yang Elia minta itu adalah firman Tuhan. Dan yang menariknya Bapak Ibu, janda ini melakukan tepat seperti apa yang Elia katakan. Dan hasilnya, tepung tidak habis, minyak tidak habis. Ia dan anaknya bisa makan sampai kelaparan berlalu di negeri itu. Kebenaran selalu menjadi landasan daripada karya Roh Kudus dalam hidup kita. Alkitab dengan jelas mengatakan Bapak Ibu bahwa dosalah yang menghalangi jawaban doa kita sampai. Sebab bukan karena telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar atau tangannya yang kurang panjang untuk menjangkau. Tapi yang menjadi penghalang bagi jawaban Tuhan atas doa kita sampai kepada kita adalah dosa dan pelanggaran kita. Itu sebabnya kebenaran menjadi sesuatu yang mutlak. Jika kita ingin menyaksikan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Jika kita ingin menyaksikan Roh Kudus berkarya dalam pekerjaan dan dalam usaha kita. Jika kita ingin menyaksikan Roh Kudus berkarya dalam rumah tangga kita. Dalam pelayanan kita. Kebenaran hidup yang sesuai dengan firman Tuhan itu menjadi syarat yang mutlak Bapak Ibu. Dan kalau hari ini kita belum bersesuaian dengan itu, maka inilah kesempatannya di mana kita kembali menyesuaikan hidup kita dengan kebenaran firman itu. Yang kedua, andalkanlah Roh Kudus dalam setiap keadaan. Sampai pada hari ini saya menduga Bapak Ibu bahwa masih banyak orang Kristen yang masih hidup dalam dikotomi sekuler dan rohani. Di mana kita memisahkan bahwa ada bagian-bagian hidup kita yang sekuler, di mana kita nggak butuh Tuhan di sana. Sedangkan ada bagian-bagian yang rohani yang berkaitan dengan gereja, melayani, disitulah baru kita butuh Tuhan begitu. Tapi saya ingin kita menyadari pada pagi hari, pada siang hari ini Bapak Ibu. Bahwa semenjak kita mengenal Kristus dan kita menjadi pengikutnya. Dia meminta kepada setiap kita untuk mewarnai seluruh aspek hidup kita dengan kebenaran firman-Nya. Sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu yang namanya sekuler dan rohani. Semua rohani jadinya. Cara kita makan itu juga rohani Bapak Ibu. Ya kan? Cara kita berpakaian. Cara kita berkomunikasi. Cara kita bercanda. Rohani ternyata. Karena bahkan dalam hal bercanda pun Bapak Ibu, kita harus mewarnai candaan kita dengan kebenaran firman Tuhan begitu. Enggak berarti kita bercandanya dengan memakai ayat-ayat, enggak begitu. Tapi enggak sembarangan ngomongnya. Saya ingat dulu ada 3 orang teman baik saya. Waktu papa saya meninggal, mereka datang berkunjung. Mereka ngomong sembarangan, ngomong-ngomong yang cerita-cerita yang corok-corok begitu Bapak Ibu. Mereka ketawa, tapi mereka lihat saya kok diam-diam saja begitu, kan saya tidak menanggapi begitu. Padahal dulu kami sangat karib Bapak Ibu, karena kami sangat akrab, karena dari semenjak SMP kami sekolah sama-sama, di sekolah yang sama begitu, kami naik sepeda sama-sama, pagi pulang gitu, kami selalu bareng-bareng begitu. Dan pada saat mereka melihat bahwa saya nggak ketawa, nggak merespon cerita-cerita yang mereka bagikan Bapak Ibu. Lalu mereka mulai diam, suasana jadi mulai kikuk. Lalu kemudian satu persatu mereka mulai permisi untuk pulang Bapak Ibu.
Pada hari itu saya nggak merasa kehilangan 3 orang teman. Karena mereka tetap menjadi teman baik saya. Sekalipun mereka tidak memilih untuk tidak lagi dekat dengan saya, tapi mereka tetap adalah teman-teman saya. Saya sangat kehilangan mereka saat mereka 3-tiganya sudah pulang kembali kepada Tuhan. Dalam usia yang jauh lebih muda. Itu menyedihkan juga. Andalkanlah Roh Kudus, Bapak Ibu. Apa-apa tanya gitu harusnya. Ayo mulailah belajar untuk apa-apa saja. Apa saja yang, untuk keputusan apapun yang kita mau buat. Ayo bertanyalah. Percayalah Bapak Ibu, sekalipun mungkin sepertinya kita ngomong seperti dengan angin gitu. Karena kita nggak langsung mendapat jawabannya. Percayalah, satu hari kita akan terkaget. Karena tiba-tiba suara itu berbicara. Dan kita akan terkagum-kagum pada saat suara itu memimpin hidup kita. Dan kita mulai keajaiban demi keajaiban Tuhan buat dalam hidup kita. Andalkanlah Roh Kudus dalam setiap keadaan. Itu saja daripada kalau dalam keadaan susah mengeluh. Daripada mengeluh, ayo sampaikan keluhanmu kepada Roh Kudus. Roh Kudus, susah nih hari ini. Ngomong aja begitu. Daripada ngeluh sama teman, ngeluh sama sana aja, tambah banyak keluhannya, tambah dalam keluhannya, tambah luas lagi keluhannya, tambah tes sendiri jadi semakin berat beban kita begitu. Daripada kita begitu, kenapa kita nggak mulai curhatnya kepada Roh Kudus begitu? Dan saya percaya Bapak Ibu, satu hari kita akan terkejut karena tiba-tiba kita bisa mendengar suaranya menjawab setiap kali kita bertanya. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Jangan berhenti. Sekalipun oposisi selalu berusaha membuat kita berhenti melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Buatlah keputusan yang berani untuk jangan berhenti. Sebab bersama dengan Roh Kudus, kita akan dimampukannya untuk menyelesaikan apa yang telah Tuhan mulai dalam hidup kita. Zerubabel, seperti tadi yang kita baca, dialah yang meletakkan batu pertama untuk membangun dan tangannya jugalah yang menyelesaikannya. Dan di dalam Zakaria pasal yang ke-6 Bapak Ibu, pembangunan itu diselesaikan oleh Zerubabel. Karena Roh Tuhan yang menolong dia. Dan saya percaya Roh Tuhan yang sama, dialah juga yang akan menolong setiap kita. Sehingga dalam pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hari ini sedang terhenti oleh karena oposisi, oleh karena kesukaran-kesukaran yang kita alami. Biarlah dengan keberanian yang diberikan oleh Roh Kudus, kita mulai kembali. Karena kita percaya bahwa kalau Tuhan yang memulainya, Tuhan yang akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Ku sembah, haleluya, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia, yang mau pulang, angkat tangan sama-sama, atas dan bawah. Ku sembah, kibaralabas sandaralabatakandaran. Kuduslah, oh Tuhan, dan ku sanjung Kamu, mulia bagimu Tuhan, bagimu, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di hadapan takhta kemuliaan Allah yang Maha Kudus serta yang Maha Tinggi. Sepanjang waktu ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan begitu sangat kuat. Hadir di tengah-tengah kami.
dalam ibadah yang kudus ini. Kami datang di dalam segala persoalan, proses hidup yang ada dalam hidup kami. Tetapi kami mau memastikan dan percaya Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami akan menuntun setiap kami, akan memberikan kekuatan serta kemampuan dan hikmat Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melihat perkara-perkara ajaib yang kau nyatakan, yang kau adakan di tengah-tengah kami. Sepanjang tahun hingga kami pun berusia yang ke-38 tahun ini ya Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti di dalam setiap kehidupan kami. Terus ada di tengah-tengah kami dan terus berjalan bersama dengan kami dan membawa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Jemaat yang mengasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan di hadapan Allah yang kudus. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita semua sampai kedatangan yang kedua kali menjemput setiap mempelainya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.